Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, di video ini saya akan menganalisa 10 saham hasil request teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin request sahamnya untuk dianalisa di sini, maka jangan lupa requestnya itu di grup Telegram. Dan linknya udah saya share ya di deskripsi bawah, itu tinggal diklik dan teman-teman sudah join. Nah, tapi tempatnya terbatas, hanya 10 aja, jadi cepat-cepat dia dapat. Dan stay tune ya sampai akhir video, karena nanti saya akan share juga beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Sebelum mulai, saya akan disclaimer juga. Jadi semua saham yang saya analisa di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share sebanyaknya, supaya teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, ini adalah tampilan Telegram saya di laptop. Jadi untuk akses chart-nya Wisdom and Invest yang saya pakai ini tools-nya Wisdom and Invest ya, itu harus lewat Telegram. Dan memang harus berlangganan, tapi don't worry, untuk teman-teman yang belum berlangganan, maka bisa ikutin aja video-video YouTube-nya saya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan manfaatnya juga. Dan kalau sudah profit, boleh nih teman-teman mulai langganan tools-nya Wisdom and Invest. Biar cuannya makin lebar ya. Oke, kita akan analisa dulu komposernya seperti biasa. Kita akan cek foreign flow-nya juga. Jadi komposit kita momentumnya malah semakin meningkat ya. It's okay nih, walaupun hari ini candle-nya merah, tapi sebetulnya dia bikin new high lagi. Candle-nya juga membentuk tangga ke atas. Jadi semoga dia masih akan terus naik, walaupun dia mau candle merah kayak candle hijau ya. Ini ada gap di sini memang, tapi belum tentu akan ditutup karena waktu itu yang rally pertama kali itu juga seperti itu bentuknya. Dia breakout dengan gap dan tidak ditutup bahkan sampai sekarang juga. Moga-moga terjadi seperti itu lagi, oke? Jadi no problem, yang penting teman-teman jangan salah pilih saham. Nah, ini ada foreign flow-nya masih juga ya, terus meningkat. Mudah-mudahan seperti di sini, jadi bisa seperti ini, naik ke atas. Jadi teman-teman jangan sampai nggak ada yang namanya banking-banking, mau yang mana aja boleh, BRI kek. Tapi BNI sih yang kelihatannya yang paling leadernya ya di antara semua big bank. Hari ini pun bahkan indeksnya merah, BNI-nya luar biasa keren sekali. Kalau nggak salah ditutup hijau ya, ditutup hijau memang nggak gede sih ya 1,3%, tapi udah bagus banget untuk big bank yang blue chip begini. And then saya akan kasih satu ini juga ya, jadi jangan terlalu agresif untuk teman-teman. Di hari ini itu saya nggak tahu nih jam tepatnya berapa nih, harus dicek lagi. Ada pengumuman US inflation rate, makanya hari ini di sesi 2 pun banyak yang taking profit karena khawatir nanti hasilnya akan kurang oke. Jadi kalau hasil inflation rate-nya itu di atas 7% artinya kurang bagus ya. Jadi jangan terlalu agresif dulu. Kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu Toba. Oke, saham Toba dia lagi di area support ya. Momentumnya memang sudah melemah dari sejak yang di sini terjadi lower low dan dia terus melemah. Sini sih candle-nya memang agak tertahan ya. Jadi moga-moga dia masih tertahan di situ dan mantul. Selama dia belum bikin higher high lagi di sini, maka masih belum oke nih. Mungkin aja dia akan sideways dulu nih sampai bandarnya atau mungkin market sudah oke, sudah nggak khawatir lagi dengan marketnya, maka bisa kembali naik. Jadi tunggu aja sampai ada higher high-nya baru oke nih. Selama dia nggak bikin new low lagi di sini masih oke ya. Kalau dia tembus atau dia breakdown dari support yang di sini, maka kemungkinan dia akan ke 1485 nih. Memang trennya secara major sih masih uptrend ya. Jadi nanti pantau aja apakah dia akan bikin higher high atau dia akan breakdown. Jadi wait and see aja dulu. Kalau dia di sini ada pantulan, maka teman-teman bisa
spekulatif buy, atau bisa menunggu di area sini ya. Ini juga adalah support trendnya 1357. Itu angkanya memang generate langsung by system, jadi teman-teman harus dibuletin sendiri sesuai dengan fraksinya. Ini adalah support, jadi dia lagi di support. Untuk resistnya, kita bisa gunakan harga high yang di sini ya. Saya cek dulu itu high-nya di berapa. Jadi dia harus mampu di atas itu baru bagus nih. Itu hanya 1715, itu juga resist, berarti kalau dia closing di atas 1715 maka bagus banget, ada potensi dia bisa balik ke area sini ya, di atas ini di area 1800, dengan catatan dia harus breakout dulu dari 1715. Momentumnya sih masih melemah. Lalu foreign flow-nya ya, foreign flow-nya ini mulai cukup besar nih tekanan jualnya, tapi moga-moga sih tertahan. Kita wait and see dulu. Untuk HKQ juga masih belum oke ya, grafiknya terus menurun, warna hitam, yang warna hitam ini grafiknya terus menurun dan masih merah-merah juga. Selanjutnya ada BBYB. Oke, untuk BBYB-nya kita cek, dia masih oke sih karena di atas garis win line, lalu mulai ada nih muncul momentum yang berwarna biru benhur kecil aja. It's okay sih, ini bagus ya, menarik sih BBYB ini. Potensi untuk testing resist 2480. Untuk supportnya seharusnya sih kita gunakan support ini aja 2137, tinggal dibuletin ya sesuai dengan fraksi. Juga garis win line 2060 itu masih oke. Lebih bagus sih kalau dia membentuk high lagi, itu lebih oke, artinya dia strong uptrend. Momentumnya oke ya, ini juga oke. Next, kita lihat ada nggak foreign flow-nya. Foreign flow sih nggak ada, tapi teknikalnya bagus. HKQ-nya bagus karena di atas garis rata-rata. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dia terus konsisten ya, ada hijau-hijau-hijau dan grafik rata-ratanya semakin meningkat. Kalau nggak konsisten, berarti mungkin ya hanya sebentar aja naiknya. Nggak begitu serius. Selanjutnya JSMR. Oke, JSMR dia masih downtrend sebetulnya ya. Di sini ada major trendnya secara major, di bawah MA 200 juga. Lalu ini ada channel downtrend juga di sini. Jadi masih belum oke sebetulnya. Momentumnya sih memang ada perbaikan sedikit, tapi hanya akan bagus kalau dia sudah breakout dari resist. Ini ada resist juga, 3451 ya, tinggal dibuatin aja. Resist selanjutnya yaitu di 3620. Dia harus breakout dulu dari resist-resistnya baru oke. Dan watch out di resist downtrend, biasanya itu yang paling krusial. Ini area sekitar 3700 berarti ya. Dia harus bisa keluar dari downtrend line-nya baru menarik. Jadi ini secara major masih belum oke. Kalau yang nyangkut, maka bisa pantau di area downtrend line-nya. Jadi mudah-mudahan bisa SOS di area sana ya. Kalau misalnya dia nggak berhasil breakout, walaupun JSMR ini adalah saham blue chip, maka nggak tahu ya, dia masih LQ45 nggak ya? Saya lupa memantau ini daftar LQ45-nya, apakah JSMR ini masih termasuk ya. Intinya saya udah nggak begitu perhatiin lagi saya saham-saham downtrend seperti ini. Jadi daripada ini JSMR, mendingan teman-teman fokus ke Big Bang, karena Big Bang yang mendapatkan inflow paling besar dari asing. Oke, kita nanti juga lihat si JSMR ini apakah ada inflow. Ini kalau nggak salah ada inflow ya, tapi karena dia tidak searah dengan pergerakan harganya, jadi pergerakan harganya dia turun terus, tapi ada akumulasi asing, kita tetap utamakan adalah teknikalnya, atau kita utamakan price action-nya, atau utamakan pergerakan harganya dulu. Kalau misalnya akumulasi asingnya itu tidak searah tuh begini ya, harganya turun, tapi akumulasi asingnya naik. Kita harus utamakan pergerakan harga dulu. Percuma ada akumulasi asing kalau misalnya harganya nggak dinaikin.
Jadi yang kita mau cari adalah yang harganya bergerak naik disertai dengan adanya akumulasi asing. Kita coba cek CSMR secara weekly. Kita lihat ya seperti apa. Ini memang ada akumulasi asing. Lagi on support sih ya, kalau secara weekly yang ingin spekulatif sih silakan. Karena kalau asing mau akumulasi, dia kan dananya besar ya, dia mau akumulasi sampai kapanpun, mau akumulasi seberapa besar pun kita belum tentu bisa ngikutin gitu. Jadi kita utamakan adalah price action-nya, karena dana kita terbatas. Dan biasanya kalau udah harganya udah naik, AVG mereka biasanya di bawah. Mereka udah bisa jualan, atau bahkan mereka yang menjadi market maker-nya, mereka yang naikin harganya untuk jualan. Nanti ujung-ujungnya retail yang beli gitu. Ini HKH-nya sih masih belum menarik juga. Yang mau spekulatif silakan, tapi kalau sampai dia jebol dari sini sih saran saya exit dulu ya. Ini area demand-nya yaitu 3220. Kalau dia breakdown dari sini bikin new low, maka jadinya kurang bagus. Sebaiknya teman-teman exit. JSMR lanjut ada Toys. Kita cek Toys. Ini kalau nggak salah sahamnya Lord ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngikutin saham-saham yang ini kan termasuk saham high risk ya, saham gorengan sebetulnya, walaupun dia liquid. Harus paham ya cara trading atau style tradingnya si market maker-nya ini gitu. Jadi harus paham. Jadi kita bisa mengikuti iramanya. Kalau enggak nanti jadinya kita cuci piring. Momentumnya sih membaik di atas garis win line. Ini ada resist ya 216, supportnya yaitu kita pakai supportnya win line 191, support selanjutnya 187, ini resist 216, 240. Coba kita cek foreign flow-nya nggak ada, ini udah kelihatan banget. HKK juga kurang oke ya, kurang serius ya. Kita menunggu aja sampai dia benar-benar serius. Coba kita lihat, 5 menitnya juga belum ada tuh, nih grafiknya menurun ya. Walaupun ada spike, tapi kan kita harus lihat action-nya. Ini cuma sebentar, habis itu dibuang barang. Jadi hanya copet aja. Ini belum serius, nanti tunggu aja sampai ada action yang serius, baru ikutan. Dan ini cuan kabur ya, karena namanya juga saham gorengan. Selanjutnya MLPL. MLPL ini lagi koreksi ini. Majornya sih masih downtrend ya si MLPL. MLPL nggak ada foreign flow, ini udah kelihatan banget karena ini datar semua, nggak ada hijau-hijau. Kalau secara teknikal dia lagi di garis win line, lagi di support nih. Memang ada momentum, dia koreksi juga volume kecil, mudah-mudahan mantul ya. Jadi tunggu sampai mantul baru ambil action. Karena khawatirnya besok dia malah jebol ya, bikin lower low, jadinya kurang oke. Kalau sampai dia jebol. Support garis win di 236. Resist kita ambil high yang di situ. Sebentar, MLPL-nya yaitu 288. 288 itu adalah resistnya. Jadi dia harus berhasil breakout dari sana baru bagus. Artinya dia bikin new high. Karena kalau mau menjadi uptrend, dia ini nggak boleh jebol nih. Ini kan ada garis uptrend jadinya ya. Kalau dia mantul, nah baru oke. Kalau dia mantul, bikin new high, ke sini itu baru oke. Artinya ada peluang ke 334. Kalau mantul dan bikin new high. Tapi kalau dia tidak mantul malah jebol, artinya tidak oke. Dan secara tren si MLPL ini majornya masih downtrend. Saya cekin downtrend lainnya yang secara major ya. Sambil menunggu, kita cek HKQ-nya ini belum ada yang oke, masih datar-datar aja sih. Dan kelihatannya malah nggak searah ya. Kalau nggak searah artinya ini tidak reliable, tidak bisa kita andalkan, kita nggak bisa pakai gitu. Karena ada potensi, ada kemungkinan mungkin bandarnya hanya tuker-tukeran barang. Jadi karena ini tidak sesuai, tidak gerakannya tidak searah dengan harganya,
dengan pergerakan harga, maka kita utamakan teknikal. Kita utamakan selalu teknikalnya ya. Ini coba kita tarik downtrend line-nya. Nah, ini belum uptrend juga, jadi dia masih bergerak dalam channel downtrend. Resist downtrend-nya ada di sini 343, tinggal 343, tinggal dibuletin sesuai dengan fraksinya ya. Next, setelah MLPL ada friend. Nah, ini friend memang sudah mulai uget-uget ya, dia balik ke atas 83. Coba kita lihat dulu. Untuk friend. Hari ini closing di 86 ya. Kayaknya dia masih berjuang keluar dari downtrend line deh. Jadi saya sempat tarik juga, kalau nggak salah nih dari ujung sebelah sini deh. Pokoknya dia lagi di resist downtrend-nya deh. Nanti coba kita request yang agak gedean ya di weekly. Ini momentumnya sih ada perbaikan. Jadi harganya menurun, ininya agak membaik. Cuma harus disertai dengan breakout dulu. Kalau dia breakout dari downtrend line-nya baru bagus. Support di 81 ya, ini garis win line ada 81 sampai 83 itu area supportnya. Foreign flow-nya nggak gimana-gimana banget, masih datar-datar aja. Kita cek di weekly-nya si friend. Sambil menunggu, kita cek kaki, belum ada yang serius. Kalau dia serius, dia pasti akan hijau-hijau-hijau dan grafiknya semakin meningkat. Seperti di sini ya. Weekly, secara weekly, coba kita tarik downtrend line-nya. Kan. Wait ya, ini agak kurang. Coba pakai yang supply and demand. Pas-pasan sih. Bukan yang di sini ya. Jadi seharusnya dia lagi membentuk apa tuh namanya fan principle. Seharusnya itu secara teori. Nah, ini akan oke kalau dia bertahan di atas ini sih ya, di atas 83 seharusnya. Coba saya cek lagi detailnya. Ya, nah, akan bagus kalau dia bertahan di atas 83. Maka dia kembali ke range yang di atas. Akan lebih baik lagi kalau dia breakout dari high hari ini. Artinya dia membentuk higher high yaitu di 88 ya. Kita kembali yang ke daily. Nah, ini hanya kan 88 dia. Tuh, 88. Jadi akan lebih bagus lagi kalau besok dia bikin higher high lagi ya. Kalau dia bikin higher high, walaupun dia candle merah, candle hijau, kayak tetap itu akan lebih oke. Apalagi breakout dia dari downtrend lainnya. Friend, lanjut SIP. SIP. Untuk SIP, dia memang lagi bergerak dalam channel up. Ini support garis win di 160, support trend 143, support secara horizontal ada 141. Momentumnya ada. Selama dia bertahan di atas garis win sih masih menarik, tapi kalau melihat dari pergerakan yang sebelumnya, dia sering banget ya pullback dulu, pullbacknya lumayan dalam. Ini juga bisa aja dia ke sini dulu, baru dia kembali naik. Karena biasanya kurang lebih pergerakannya akan sama. Momentum. Ini volumenya masih oke. Koreksi, ini waktu naik candle tinggi, koreksi waktu sideway-nya atau konsolnya, dia dengan volume rendah. Jadi mudah-mudahan akan seperti yang di sini lagi ya. Dia naik, lalu konsol dengan volume rendah, di sini juga. Selama dia bertahan di 141 ini masih oke. Kalau dia breakdown, maka jadi jelek. Yang ingin entry, maka saran saya sih wait and see. Ini saat konsolnya tuh kemarin lama ya, di sini juga lama. Nah, di sini kemungkinan akan sama juga. Jadi harus bersabar. Kecuali teman-teman mau trading harian. Kalau trading harian, maka gunakan time frame kecil ya, yaitu di 5 menit.
Kalau yang saya jelaskan di video-video ini semuanya berdasarkan chart daily. Jadi untuk swing, foreign flow tidak ada, hak kaki belum serius, jadi belum oke ya. Yang mau fast trading, time frame kecil, jangan lupa. Lalu selanjutnya ada BMHS. BMHS. Bunda Medik, waduh, agak kurang bagus ya, karena dia bikin new low lagi tuh, jadinya agak kurang oke. Mudah-mudahan sih teman-teman sudah exit dulu, momentum juga nggak ada, jadi belum oke tuh. Liquid nggak? Masih liquid sih, tapi volumenya mengecil terus ya. Candlenya nggak enak nih, bikin lower low terus, HKK juga nggak serius, foreign flow juga nggak ada. Coba kita cek dengan weekly-nya, aku mau lihat. Oh, baru IPO, makanya ini historinya masih abu-abu. Ya, masih agak kurang oke sih ya, karena dia bikin lower low terus. Saran saya sih exit dulu, karena kita nggak tahu dia akan bikin low sampai kapan gitu. Jadi dia harus mampu minimal keluar dari downtrend line-nya dulu ya, baru oke. Ini masih belum oke banget. Untuk BMHS kalau ingin entry maka jangan. Kalau ingin AVG down jangan banget, karena sayang banget ya, artinya teman-teman bikin sangkut modalnya, duitnya makin banyak yang tersangkut. Mendingan teman-teman pilih salah satu kayak BNI atau BRI gitu ya, atau bahkan TLKM gitu loh, yang benar-benar lagi mau jalan gitu. Kan sayang banget kalau teman-teman semuanya nyangkut di sini dan nggak ikutan partinya ya, party Big Bang. Selanjutnya ada BGTG. Untuk bank-bank kecil, saya harus kasih note untuk Amar. Ini kita memang lagi bahas BGTG sih, tapi saya out of topic sebentar, yaitu Amar. Hati-hati ya, kalau teman-teman lihat di RTI itu kepemilikan dari retailnya sebesar 70%. Terus mau RI lagi, jadi agak dangerous ya. Kecuali 30%-nya market maker-nya mampu untuk naikin harga, ya is okay. Tapi kalau diguyur oleh 70% retail, maka bahaya juga. Jadi watch out itu, hati-hati. Untuk si BGTG ini sebetulnya menarik karena momentumnya semakin meningkat, dan kalau beneran ini adalah double bottom dan dia bisa mantul di neckline-nya sini, ini double bottom ya, dan dia mantul di sini, at least dia harus testing ini dulu nih. Ini menjadi resist, dia testing sini dulu. Kalau breakout baru dia ada peluang untuk ke sebelah sini ya. Sorry, nggak setinggi itu sih. Kalau double bottom, ukuran saya dia harus testing sini dulu. Karena di situ ada resist juga. Di area 310 tuh, itu adalah resistnya, jadi harus mampu ke breakout dari situ dulu baru oke. Nah, ini sebenarnya sih oke. Cuma mudah-mudahan nggak ada perang bandar ya. Kalau semuanya damai, aman, tentram, maka seharusnya ini secara teknikal bagus. Foreign flow-nya tidak ada. Kita cek HKK-nya kurang oke nih. Ya, jadi memang ada penumpang, lalu ya ada pihak-pihak tertentu yang kurang oke ya. Jadi dengan sengaja mengguyur gitu. Mudah-mudahan sih ini akan segera mantul, breakout dari sini dan lanjut ke area sini atau bahkan ke 338. Mudah-mudahan nih. Jadi wait and see aja dulu, tunggu sampai ada bisa menggunakan HKK-nya aja ya, HKK 5 menit. Kalau sudah ada action untuk dinaikkan maka bisa ikutan. Tapi kalau tiba-tiba ada guyuran jangan lupa exit ya. Karena kalau sampai terjadi perang bandar, chart mau sebagus apapun rusak. Lalu ISSP. Oke, ISSP ini oke, dia masih di atas garis win line, ya. Memang saat dia breakout belum tentu akan langsung bikin higher high. Ini lagi bikin inside bar nih. Jadi candlenya di dalam body candle kemarin.
dengan support 394, jadi jangan heran kalau misalnya dia akan koreksi ke 394 dulu ya. Selama dia di atas garis win line, artinya dia masih sehat, masih uptrend, garis win line di 382, tapi lebih sehat lagi kalau dia bertahan di atas 394. Ini lebih oke. Artinya dia ada peluang ke 430 sampai 444. Kalau breakdown dari garis win line artinya tidak oke lagi. Secara tren, ini sih masih oke. Maksudnya dia udah keluar ya dari downtrend line-nya, jadi sebetulnya menarik. Yang penting dia bertahan di 394. Maka untuk entry, janganlah terlalu, kalau misalnya mau entry, jangan terlalu agresif ya, karena kan ada pengumuman US inflation itu juga ya. Jadi jangan terlalu agresif. Usahakan untuk selalu buy on weakness atau buy di area-area support. Foreign flow nggak serius banget. Kalau serius banget dia akan seperti di sini ya, hijau-hijau dan grafiknya terus meningkat. HKQ juga belum serius banget, masih grafiknya terus menurun, maka harus bisa pantau si ISSP ini. Jangan lupa pasang trailing stop dan berjaga-jaga sewaktu-waktu kalau terjadi pembalikan arah. Oke, itu 10 saham yang ke-10 yang udah di-request teman-teman. Kita masuk ke screener-nya Wisdom and Invest. Nah, saya share dulu nih, biar teman-teman lihat ya. Ini ada beberapa screener, sebetulnya screener-nya banyak banget, dan kita bisa request pula. Kita juga bisa request secara manual ya. Jadi kalau ini kan di channel, artinya dia sudah langsung di-broadcast oleh sistem. Tapi ada juga yang bisa kita request secara manual. Sebagai contoh, misalnya screener all time high, juga ada screener apa ya yang sering dipakai, NBSA daily ataupun weekly. Ini udah hari apa nih? Hari Kamis ya. Besok hari Jumat. Jadi jangan lupa jangan terlalu agresif. Ingat hari Jumat. Kita coba secara weekly. Jadi nanti kelihatan weekly yang paling atas, ini yang paling banyak di net sell asing dalam seminggu ini. Jadi screenernya itu dari Senin sampai hari ini ya. Yang net buy terbesar BRI itu BRI, TLKM, BNI, BMRI, BCA, ADRO lagi on support, tapi kalau breakdown, tunggu sebentar. Oh, saya lagi on support nih. Kalau breakdown agak kurang oke ya. Lagi on support. Oke, terus UNTR, MDK, TWR ini kan net buy sell asing. Kalau ATH hanya SMDR ya. Ya. Ada sih saham lain nih IMPC, tapi transaksinya kok kayaknya gimana gitu, kayak saham repo ya, karena volumenya gimana gitu. Dan transaksinya sebetulnya agak nggak begitu rame. Next screener ada banyak banget, jadi tinggal dipilih aja screener yang cocok oleh teman-teman. Buat teman-teman yang sudah berlangganan Wisdom and Invest, maka bisa explore sendiri ya, karena waktu saya untuk analisa di YouTube kan terbatas, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa latihan sendiri, walaupun tidak saya jelasin di YouTube ini ya. Ini sahamnya tuh banyak banget dan banyak banget yang menarik. Jadi nggak mungkin dalam beberapa menit ini saya bisa bahas semua, itu nggak mungkin. Mudah-mudahan teman-teman latihan terus ya, supaya bisa cari saham yang menarik. Oke, kita langsung aja ke saham pertama. Jadi saya ada sekitar 7 saham yang akan saya bahas di screenernya, dan saya pilih secara acak beberapa dari screener HKQ, screener WIN, dan screenernya net buy asing. Yang pertama adalah TLKM. Nah, TLKM hari ini breakout dengan volume yang besar, juga tuh aslinya ini banget ya. Jadi carilah saham-saham yang memang dia mengalami kenaikan disertai pergerakan harganya sesuai gitu arahnya. Jadi dia naik disertai dengan adanya akumulasi, terutama akumulasi asing ya, karena nggak bisa dipungkiri bahwa indeks kita itu masih bergantung atau masih sangat ini banget sama asing gitu loh. Jadi market maker-nya sebetulnya asing. Ini ada gap, tapi it's okay. Saya akan share juga
Nah, ini saya ada gambar sendiri secara weekly TLKM. Jadi dia sudah mengalami wave koreksinya dan dia sebetulnya sudah breakout ya dari downtrend-nya secara weekly. Jadi menarik banget. Mudah-mudahan dia bisa terus naik ke atas. All time high enggak? Tuh, enggak. Oke, walaupun di area resist nih, dia berpotensi ya untuk breakout juga. Bahkan ke area 4.800-an. Nah, mudah-mudahan bisa ke area sana. Tapi mungkin pelan-pelan ya, nggak naik jet karena ini blue chip, bobotnya cukup berat. Oke, TLKM-nya oke. Yang mau entry, bagaimana caranya? Entry lah by on weakness. Mungkin bisa gunakan area-area VWAP-nya untuk besok. Karena dia breakout disertai dengan volume, mungkin ini belum tentu akan ditutup ya gap-nya, sama dengan indeks, sama dengan CBRI. Kalau dia bikin gap, belum tentu akan ditutup. Jadi bisa cicil aja sedikit-sedikit. Ini udah kelihatan banget. Lalu kakinya TLKM. Kita lihat. Sambil menunggu, saya akan request yang lain dulu ya. Yang selanjutnya ada BRMS. Ini agak lambat karena internet saya nih agak lemot. HKQ juga bagus. Nah, ini yang saya maksud ya, HKQ-nya terus menanjak walaupun ada sebentar hijau, sebentar merah gitu. Yang penting rata-ratanya itu adalah meningkat. Oke, jadi ini oke banget si TLKM. Selanjutnya BRMS. Kaki aku request dulu. BRMS juga masih menarik, dia breakout ya dari sini. Breakout, jadi bagi yang belum punya mungkin bisa spekulatif buy. Yang menjadi concern saya sebenarnya hanyalah si momentumnya ini. Dia naik tapi momentumnya melemah gitu. Harusnya kan kalau dia turun momentumnya melemah. Kalau dia naik momentumnya naik. Sedangkan ini dia naik, dia breakout tapi momentumnya melemah. Nah, mudah-mudahan masih mampu, masih kuat untuk naik. Ada resist 152, 153 atau bahkan sampai 164. Supportnya di maka ini menjadi support juga ya, yaitu harga low-nya dia bisa kita gunakan sebagai support yaitu 140 ataupun garis win line 138 dan support trend 135. Itu area-area supportnya. Jadi jangan terlalu agresif. Untuk foreign flow-nya bagus. Ini yang garis abu-abu rata-ratanya masih meningkat. Ini hari ini naik tapi malah net sell ya asing ya. Tapi net sell-nya kecil sih, don't worry. Selama grafiknya masih terus menanjak. HKH-nya menarik, ini bagus. Jadi kita ikutin aja teknikalnya dulu selama dia bertahan di support. Selama dia bertahan di atas ini. Ini ya yang tadi garis saya tarik ya. Nah, di sini. Jadi bisa aja dia akan konsol dulu, begini, baru naik kembali, itu bisa aja. Jadi selama dia bertahan di situ, itu masih oke. Kalau breakdown, maka jadinya agak kurang ya. Dia akan sideways dengan area yang lumayan besar. Next ada SQMI. SQMI ARA nih. Nah, karena saham ini, ARA, sebetulnya si SQMI ini saham high risk banget ya. Karena dia bangkit dari 50. Total transaksi rata-ratanya jadi di 2,56. Ada momentum dan dia ARA. Ini ada asing sih, tapi asingnya nggak tahu asing atau aseng. Karena ini saham gorengan. HKQ-nya juga hari ini action-nya bagus banget, tinggi banget. Coba kita iseng lihat SQMI 5. SQMI itu kan sektornya dia bergerak di bidang emas ya. Jadi sektor saham-saham lainnya yang ada di sektor yang sama itu pada uget-uget semua. Kayak PSAB, terus ada apa lagi tuh ya. Pokoknya saham-saham yang satu sektor sama dia tuh. Kecuali si MDKA ya. MDKA memang lagi on support sih. Mudah-mudahan ikutan mantul juga. Ini HKQ 5 menit yang bisa kita gunakan untuk fast trading.
Sini sudah terlihat ada spike, cuma masih sideways ya, belum ada action-nya. Action-nya yaitu kita gunakan hak kaki. Frekuensi analyzer fungsinya untuk kita mendeteksi adanya anomali. Jadi ada big money yang lewat nih. Cuman kita harus tahu ya, big money-nya lewat ini lagi akumulasi, mau naikin harga, atau dia mau nurunin harga. Nah, kalau ini 50 sih nggak mungkin dia turunin lagi ya. Oke, jadi di sini sudah ada action-nya, yaitu hak-hakinya, dia hak-hak terus. Artinya harga naik, makanya bisa arah. Oke, ini oke, karena dia arah, grafiknya masih menanjak juga di 5 menit, jadi kemungkinan besar besok akan naik lagi. Nah, tapi apakah dia bisa arah 2 kali? Biasa itu adalah pertanyaan yang cukup menantang nih. Jadi harus besok kita pantau lagi dan dikawal dengan 5 menit ya, karena bisa berubah sewaktu-waktu, bisa diguyur. Selanjutnya, ini karena sudah SQMI, PSAB-nya saya nggak bahas. Teman-teman silahkan analisa sendiri dengan cara yang sama, menggunakan teknikal, menggunakan foreign flow, dan action hak kaki. Oke? Lalu BRPT. BRPT ini sudah masuk rekomnya Win, sudah sejak lama ya. BRPT. Jadi seharusnya sudah bukan baru entry gitu. Teman-teman harusnya sudah mulai pasang trailing stop. Sinyal entry-nya tuh, lihat ya, ini momentumnya sudah menanjak dari kapan? Sudah dari sejak di bawah ini gitu loh. Sini dia breakout dari sini, MA200 dia fighting selama berapa candle tuh, 1-2 doang, 2 candle, habis itu dia naik lagi. Jadi udah breakout dari MA200 juga, seharusnya teman-teman sudah entry ya dari bawah, jangan lupa pasang trailing stop-nya. Momentumnya masih bagus, volumenya bagus banget, ini dia naik disertai dengan kenaikan volume. Support 1035, 1970, atau bahkan di sini yaitu 945. Resist. Sebentar ya, resistnya ada di area sini nih. Tuh. Jadi dia sebetulnya sudah mulai deket area 1100, itu adalah resistnya. Ini disertai dengan foreign flow ya. Ada foreign flow walaupun nggak gede-gede banget, tapi lumayan. Ini sudah area resist tuh 1100. Jadi watch out di area sana. Kalau misalnya dia nggak bisa breakout, tiba-tiba ada buangan atau banyak yang jualan, karena memang area taking profit di situ, maka teman-teman bisa taking profit juga. At least sebagian ya, sisanya tinggal pasang trailing stop. BRPT, selanjutnya BDMN. Ini bank-bank second liner kayaknya ini ya, si bank-bank BDMN ini. Ada BNBA, nah nanti kita bahas BNBA juga, tadi BYTG. Lagi menarik sih ya. Si BDMN ini masih menarik, likuiditasnya sih memang nggak gede-gede banget, momentumnya sudah oke, lalu dia lagi di atas MA200, bagus, MA200 jadi support, yaitu 2430, ini 2400 ada support juga, ada garis wing line juga. Dengan resistnya, ini sih resist juga ya, high-nya itu adalah resist di 2500, selanjutnya ini 2650. Mudah-mudahan sih bisa ke area sana. Foreign flow nggak ada, cuma kemarin ada 1 doang, tapi nggak serius ya. Kalau cuma 1 sih nggak. Kakinya bagus banget hari ini, moga-moga lanjut. Setelah BDMN ada BKSL, nah properti juga nih. Jadi semua properti bisa dipantau, tapi propertinya mungkin bukan properti blue chip ya, bukan yang big cap gitu. BKSL ini ada perbaikan momentum, dia belum ada momentum biru, nih momentum ini. Kalau masih titik pink ada potensi dia sideways. Jadi harus dilihat dulu nih, ini memang udah keluar dari downtrend channel-nya ya. Apakah dia besok bisa bikin higher high, atau dia malah akan sideways. Kalau sideways, maka kemungkinan dia bergeraknya seperti ini. Di area sideways-nya. Jadi begini kalau sideways.
Jadi harus pantau dulu besok atau gunakan HKQ 5 menit nih. Kalau besok ada action-nya, ada spike-nya, maka bisa ikutan. Support 54, 52, resist 60, 61. Karena kondisi indeksnya lagi begini, lagi galau karena itu ya, inflation rate, maka sebaiknya teman-teman jangan terlalu agresif dan biasanya nih yang trading hanyalah fast trading aja. Foreign flow nggak ada, jadi fast trading aja ya, apalagi nih saham-sahamnya sebenarnya saham high risk, saham 50 gitu loh. Lalu HKQ ada, tapi baru satu. Belum tentu serius ya. Ini sangat volatil banget. Kalau teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham seperti, maka skip aja. Yang nggak usah pusing-pusing lah, cukup beli BNI dan merendah gitu loh. Ya, blue chip akan indah pada waktunya. Udah saya ulang-ulang dari kemarin, mudah-mudahan teman-teman sudah ikutan dari sejak waktu itu, sudah lama banget. Oke, BKSL-nya sudah. Selanjutnya BNBA. BNBA. Ini menarik, mirip-mirip BGTG ya, si bank-bank ini. Support di 2931 ini tinggal dibuletin sesuai dengan fraksi, momentumnya semakin meningkat. Dia lagi konsol sih, lagi konsol di area sini. Mudah-mudahan bisa break. Kalau dia break, ini artinya dia bikin new high lagi. Ini kalau kita mau tarik garis trend, nah gitu ya. Dengan potensi dia bisa ke area 3750 tuh. Ini ada yang titik-titik itu adalah resistnya. Ini dia sudah breakout dari sini juga. Jadi moga-moga mampu melanjutkan kenaikannya. Support tadi udah ya, support saya info. Kalau breakdown dari garis win, maka artinya tidak oke. Jangan lupa money management kalau yang tertarik. Untuk foreign flow-nya sih nggak ada. Ini karena grafiknya terus menurun ya. Jadi jangan terlalu agresif. Kecuali teman-teman terbiasa dengan fast trading, maka bisa gunakan time frame 5 menit, terutama HKQ. Yang ada frekuensi analyzer-nya itu sangat berguna banget untuk fast trading. Ini HKQ-nya, kalau untuk swing ini belum ada yang serius. Karena masih terus menurun ya. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Jadi udah semua nih. Ada berapa tuh tadi? Ada 7 saham. Nah, karena waktunya terbatas, jadi I'm so sorry, nggak bisa semua saham dibahas di sini. Dan saham yang menarik itu sebetulnya masih banyak banget. Jadi semoga teman-teman bisa latihan, screening, dan tadi kan saya sempat sharing ya, sempat kasih lihat contekan tuh beberapa saham yang masuk screener. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Walaupun teman-teman nggak punya indikator HKHQ, at least teman-teman bisa belajar teknikalnya. Jadi misalnya dia bikin higher high, indikatornya bagus-bagus, gunakan indikator simple juga bisa, yaitu MACD atau moving average. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan profit. Lalu mudah-mudahan langganan ya, Win Tools, dan bisa menambah profitnya lagi. Oke, semoga teman-teman selalu sehat dan stay tune di YouTube-nya Wisdom and Invest. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.